sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa mulai. Selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa untuk melanjutkan kelas hadis. Sebelum itu Bapak ingin mengucapkan pelajaran hari ini. Dulu nanti Muhammad Jabatan, Muhammad Ido, siapa? Abdullah. Mana dia? Alisa? Siti Marani? Ada satu orang ya? Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang makna perhitungan dalam surah Al-Ikhlas. Sebelumnya teman-teman apa ada yang pernah menghafal Quran surah Al-Ikhlas? Apa semuanya hafal? Coba satu orang membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, surah Al-Ikhlas itu adalah salah satu surah pendek yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Surah ini menegaskan konsep keesaan Allah dan memurnikan keyakinan seorang muslim dari segala bentuk kesyirikan dan hanya kepada Allah. Baik, dalam konsep makna dan perlindungan surah Al-Ikhlas ini, tentunya kita harus percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, dan tentunya kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan inti pada setiap ayat surah Al-Ikhlas. Ayat pertama itu artinya katakanlah Nabi Muhammad ialah Allah yang Maha Esa, yaitu maknanya menegaskan bahwa Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Ayat yang kedua itu artinya Allah tempat meminta segala sesuatu, yang mana Allah menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi kita sebagai manusia itu tentunya harus bergantung kepada Allah. Tidak ada tempat lain untuk kita bergantung selain Allah. Ayat ketiga itu ada yang artinya dia tidak beranak dan dia pula diberanakan. Ada yang tahu dia siapa? Allah. Allah tidak memiliki anak maupun orang tua. Jadi Allah itu tidak seperti manusia yang mempunyai anak, mempunyai adik, kakak, saudara. Allah itu hanya satu. Ayat keempat itu serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada apapun yang sebanding dengan Allah. Jadi teman-teman, Allah itu tidak, Allah itu hanya satu. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Sebelumnya kalian coba berhitung 1 sampai 2. Kita akan bagi 2 kelompok. Jadi berharap 1. Baik. Silakan kalian mencari teman kalian satu kelompok. Berarti ada 2 kelompok ya. Baik. Bergabung. Berarti ada 2 dan 3. Ini ada sebuah kasus di mana pada surah Al-Ikhlas itu ada bagaimana surah Al-Ikhlas dapat memberi perlindungan dan ketenangan bagi seorang siswa yang sedang menghadapi rasa takut atau tekanan. Yang harus kalian cari itu, selanjutnya kalian pecahkan masalah ini, masalah dari studi kasus surah Al-Ikhlas ini. Nanti pada akhir kalian mempresentasikannya di depan sini supaya kalian itu bisa lebih berpikir-pikir dan lebih kalian percaya diri untuk menampilkan sesuatu. Baik, saya berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, sudah selesai? Sudah, Pak. Kita mulai dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Beri atau
kita tidak perlu lagi dengan percaya dengan adanya rukun dan iman. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Di setiap ketaatan kita, di setiap tekanan kita, tentunya sudah Allah siapkan untuk kita semuanya, dan Allah itu sudah tahu bahwa kita itu sanggup untuk dengan masalah tersebut. Karena teman-teman, kebetulan istri saya itu dosen jauh, jadi tadi malam itu dia menyiapkan surprise untuk kalian semua. Jadi setiap kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, kalian bisa mengambil hadiah ini dengan menariknya. Pertanyaannya, apa ayat Al-Ikhlas ayat ketiga? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Benar? Oke, silakan tadi. Silakan ambil. Selanjutnya, siapa yang berani membaca kesimpulan dari tugas teman-teman? Oke. Dapat disimpulkan bahwa rasa takut dan keberanian pada iman muncul karena lemahnya keyakinan kepada Allah. Surah Al-Ikhlas mengajarkan bahwa Allah Maha Esa, tempat bergantung dan satu-satunya sumber perlindungan. Oke. Oh, kenapa sih? Boleh nih. Selanjutnya, apa Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2? Oke. Silakan. Halo. Oke. Oke. Yang terakhir. Apa Quran surah Al-Ikhlas 1 sampai 4? Oke. Baik, terima kasih atas semuanya. Minggu depan ada lagi, yang lebih besar lagi hadiahnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah mempelajari tentang makna perlindungan dari surah Al-Ikhlas. Untuk itu, tugas untuk kalian di rumah, cari suatu masalah atau sebuah kasus, terus ya, tentang Quran surah An-Nas. Minggu depan dikumpulkan dan kalian presentasikan. Untuk yang tidak datang tadi, silakan bergabung dengan kelompok ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.